Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis jadi teringat ada yang cerita motornya itu sering sekali kena kompresi bocor ya. Jadi mendadak mati. Dia sampai ya disekur, dibersihkan, ganti piston, ganti silinder, ya masih gitu juga. Kalau menurut penulis saya penyebabnya ya oli, dan kebetulan Cipro-nya ini apes karena oli-oli yang disediakan oleh bengkel langganan dia itu semuanya satu tipe, yaitu tipe yang bikin kerak aja. Kenapa kok penyakitnya bisa kambuh lagi? Ya karena olinya menyebabkan keausan, aus terus kerak, karena kerak nyangkut lah, ring pistonnya nyangkut, nggak bisa ngembang, nempel dalam terus, jadinya kompresi bocor, ring piston kena kerak, nyangkut juga. Kalau nggak salah olinya itu antara merek AHM, merek Enduro, sama satu merek lagi apa ya, Palu barangkali. Wis pokoknya apes lah wis. Pilihan merek kasip. Mungkin ada BM1 juga ya. Ya memang yang namanya kompresi bocor itu ada faktor selain dari oli. Ya bisa saja dari sistem pembakarannya kurang sempurna, timing pengapian kurang sempurna. Terus pokoknya bagian situ juga ya. Tapi ya kalau sekarang menurut penulis oli itu perannya penting. Dan ya yang bikin apes, oli-oli yang tersedia di bengkel sekarang ini gak sip. Mungkin paling sip itu kalau dari oli kebanyakan itu ya merek Federal. Merek Federal walau nggak rekomendasi, tapi dibanding dengan merek lain sih rodok lumayan lah. Merek-merek yang ya rekomendasi sayangnya jarang sekali tersedia di bengkel-bengkel. Ada berapa banyak coba bengkel sepeda motor yang jualan meseran B40? Mungkin Mediterranean SX yang rodok lumayan. Ya gak jelek-jelek amat lah Mediterranean SX gitu. Nggak rekomendasi tapi yo sih rodok lumayan Mediterranean SX gitu. Ya sekelas lah bisa nggak baik dengan Federal. Mengharap Mediterranean SX bio ada di bengkel motor enggak, mustahil. Bahkan oli-oli yang ya rekomendasi macam Orange, Win Formula, GGI B40, Feeder All, atau macam-macam merek sing rada lumayan, Oyama gitu ya, yang ya nggak terlalu rekomendasi tapi mending Fukuoka gitu. Tapi kan ya orang atau bengkel milih merek ya merek-merek tertentu, merek-merek yang terkenal. Shell, Astro, Komane, Evalu. Repot emang ya kalau untuk orang ya bisanya beli offline. Jadi orang-orang yang tahu bahan bakar oke itu biasanya yang bisa online saja belinya ya. Kalau offline nggak ada caranya.
Dulu penulis pernah ya menjumpai ada gerai yang menjual bahan bakar oli mesin yang dijual di luar negeri, tapi pada saat itu dolar masih ya cuma 2.000 rupiah atau 1.000 ya, pokoknya gak selisih akeh. Nilai dolar masih kecil, jadi harga-harga barang Amerika masih murah-murah. Beda dengan sekarang yang sampai 16.000 ya. Jadi di saat itu harga oli lokal dengan harga oli impor Amerika bedanya nggak jauh. Padahal itu impor ya. Impor tapi harganya bisa bersaing dengan barang lokal. Di situ ada oli macam-macam, oli aneh-aneh lah wis, oli Amerika wis. Jadi tokonya itu niat barangnya impor langsung dari Amerika. Nah di situ jadi ada kesempatan untuk nyoba oli-oli yang eksotis. Sekarang masih ada atau enggak tokonya ya, penulis nggak tahu. Tapi sekarang rasanya jarang ya toko yang jual macam-macam. Biasanya spesialis misalnya Raveno, Liberigo. Ada juga spesialis Kendal, spesialis apa mana, macam-macam lah wis. Cuma ya sekarang ada mainan baru juga, yaitu produk yang dilokalkan. Seperti merek Total, merek Bardahel yang kemudian jadi Nusaraya Putra Mandiri yang ya sayangnya kualitasnya jadi turun drastis, ya. Terutama merek Bardahel kan. Merek Bardahel itu yang impor kualitasnya ya menurut penulis setara lah dengan Mediterranean Bio, karena di motor penulis bisa awet banget oli Bardahel itu. Tapi begitu jadi lokal alah ya susah. Tapi bengkel juga jualan juga berdasarkan pengetahuan dari konsumennya. Kalau konsumennya nggak ngerti oli ya, nggak punya pengalaman oli, beranggapan oli dealer itu sip, oli rekomendasi pabrikan itu sip, ya pilihnya bakal merek itu aja. Atau juga karena konsumennya berdasarkan iklan. Kalau dari iklan yang banyak itu oli Castrol ya, oli apa maneh sing akeh iklane, oli Shell, tapi terutama Castrol ya. Penulis lihat sendiri orderan oli Castrol dari sebuah bengkel kecil itu sampai beberapa dus. Ada 4 dus oli Matic, 2 dus oli bebek Castrol. Akeh ya. Ya jadi kemudian wajar lah kalau di bengkel itu kemudian menyediakan jasa sekur, spesialis sekur, spesialis bersihkan valve gitu. Kalau penulis sendiri karena olinya oli sip, gak ngerti ya kenapa kok sampai motor itu kok butuh disekur. Lah apa kok disekur? Baru setelah ada kasus dia tahu dari orang-orang ada masalah kompresi bocor itu. Karena kompresi bocor toh. Ya penulis sendiri nggak pernah ya sampai butuh disekur motornya. Mulai dari dulu dah, motor apapun yang penulis punyai nggak pernah ada yang butuh disekur. Namanya kompresi bocor nggak pernah mengalami. Mungkin ada yang ngomong, Suzuki Spin itu
motornya sering kompresi bocor. Motor Yamaha itu sering kompresi bocor. Motor Honda Beat itu sering kompresi bocor. Suzuki Next 2 itu sering kompresi bocor gitu ya. Ya kalau kita lihat di grup-grupnya kan ada yang seperti itu ya. Biasanya kalau soal kompresi bocor biasanya nggak pernah ada yang membanggakan. Oh, kayak enggak gitu ya. Kalau sing gitu ya. Tapi ya penulis ada Yamaha NMAX ini nggak kena kompresi bocor. Sebelumnya ada Suzuki Spin nggak kena kompresi bocor. Sebelumnya ada Honda Beat nggak kena kompresi bocor. Ada juga Next 2 di rumah nggak tahu kompresi bocor. Dulu mungkin ada masalah kalau yang Next 2 itu engine checknya sering-sering nyala gitu ya, mesin mati sendiri. Tapi semenjak pasangin silek gak tahu mana engine check ya. Jadi rupanya karena saluran udara di tutup box filter itu terlalu besar, bikin ECU nya ngaco. Setelah dikecilkan malah jadi sehat, gak tahu ono masalah engine check belas. Kalau dipakai apapun kayak apa, gak tahu engine check mana. Busi sampai sekarang pakai NGK Platinum. Harusnya di setel ulang gapnya ya, karena mestinya wis benggang. Karena walau platina sing platina cuma bagian ujung ujung negatif ya, ujung positif. Sing negatif sih tetap nikel. Jadi ini yo aus, kalau aus ya benggang. Boleh mesin mati-matian kok mungkin tinggal ditutup tok, cek gapnya jadi agak rapat dikit. Karena sebelumnya penulis juga busi NGK Platinum di motor ini jadi agak benggang gitu ya ketika penulis cek. Kalau busi normal ya memang jadi benggang ya. Jadi kalau businya awet minim kerenggangannya yang diatur. Cuma ada satu lagi yang biasanya bikin busi nggak awet itu karena hambatannya makin lama makin besar. Jadi ketika baru mungkin 1 kilo ohm, kalau sudah lama mungkin sudah 4.000 ohm atau lebih. Nah itu bikin apinya makin lemah ya. Balik lagi ke soal oli, ya mau nggak mau ya, untuk mereka-mereka yang belinya oli itu bisanya offline, tanya-tanya ya secara online, oli apa sih ngapi. Ya sayangnya juga kebanyakan grup atau penggemar-penggemar motor baik merek tertentu ataupun merek general itu wis terlalu banyak diracuni oleh grup-grup yang ngawur di sini. Omongan wah uji lab. Padahal ya dari uji lab itu mereka nggak bisa tahu buruk tidaknya oli. Taunya kandungan aditnya sekian. Tapi buruk tidaknya oli terutama dari base oilnya mereka nggak tahu, buta sama sekali. Jadi kadang orang-orang yang dari grup-grup itu kalau tanyai rekomendasi merek gak wani ngomongnya cuma oh kalau sintetik itu pasti bagus, yang API SL, API SP itu bagus ya. Tapi kalau disuruh jelaskan bagusnya apa, gak akan bisa menjelaskan ya. Omongannya gambiang, gak jelas, serba buram, serba kabur gitu ya. Karena mereka gak ada dasar untuk ngomong. Ya penulis sendiri ya memang acuan utamanya adalah uji langsung. Terutama di keawetan di motor ini ya. Karena kebetulan motor ini kejem sama oli. Oli itu benar-benar buas lah ya. Oli-oli yang jelek itu bakal cuma bertahan sehari di motor ini.
Sementara oli-oli yang bagus bisa tahan minim 400 km. Jadi oli yang bisa 400 km di motor ini terus pasti rekomendasi. Review kalau pakai oli motor-motor yang lain, walah mau review ya pasti rasanya cuma 2 tahun sekali kali ya. Kalau olinya awet sekali bisa tahan sekali, soalnya 10.000 km lebih. Tapi ya memang itu dinamikanya ya. Kalau bisa belinya offline ya pastilah bakal sulit tahu bahwa di luar sana masih ada oli yang jauh lebih bagus. Oli yang kalau dipakai itu nggak bakalan sampai kompresi bocor, nggak bakalan sampai butuh ganti templar, ganti noken as, ganti piring, ganti tensioner dan seterusnya. Tapi yo karena banyak informasi salah di luar sana, ya jadinya orang banyak yang tersesat juga. Sayangnya seperti itu. Ya sudah, terima kasih sudah menonton. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.